Asal mulanya kelompok Putri Saka Mandiri ini terbentuk. Awalnya saya menanam di pekarangan rumah saya sendiri. Saya menanam berbagai macam sayuran, ada selada, ada cabai, ada terong waktu itu Bu ya. Dan saya rajin posting. Saya posting di Facebook saya, kebun saya, dan alhamdulillah waktu itu pengunjung mulai berdatangan, terutama ibu-ibu PKK dari kelurahan berkunjung ke kebun saya, dan alhamdulillah di situ mereka beli bibit Bu ya, beli sayur yang udah siap panen gitu untuk lomba. Dan di situ saya mulai belajar. Sering bertanya sama mereka, bentuk kelompok itu gimana, cara buat kelompok itu gimana, jumlah orangnya berapa orang waktu itu Bu ya. Dan di situ saya mulai niat dalam hati saya ingin maju seperti mereka. Kenapa saya tak bisa maju seperti mereka waktu itu Bu ya. Jadi saya niat dalam hati, saya ingin bangkit, saya ingin berjuang. Dan di situ sedikit demi sedikit saya mulai tertarik ingin membuat kelompok, dan di situ saya mulai mengumpulkan solid, mulai membeli bibit, mulai membeli kertas polybag waktu itu ya. Saya semai bibit di situ. Setelah bibit saya semai, saya mulai menjalankan niat saya ingin maju, saya ingin membentuk kelompok Putri Sakai Mandiri. Waktu belum ada namanya Bu ya, cuma ingin bangkit membangkitkan ibu-ibu Sakai. Dan di situ saya mulai membawa bibit, membawa kertas polybag, saya mulai berjalan. Saya ini akan dalam hati, saya ingin maju, dan saya datang rumah ke rumah. Waktu saya membagikan bibit, saya mengajak mereka, ayo Bu, kita buat kelompok tani. Itu alhamdulillah di situ banyak yang respon Bu ya, istilahnya bagus itu Bu, kita bentuk kelompok tani gitu. Dan alhamdulillah di situ saya terkumpul sebanyak anggota 28 orang. Di situ kami mulai bergerak, kami mulai menanam. Namanya kami ini masih meraba Bu ya, belum tahu gimana cara mengolah tanah, gimana menanam di lahan yang bagus. Waktu itu kami belum bisa. Dan situ kegagalan demi kegagalan sering kami alami. Cuma kami tak mau patah semangat, kami terus berjuang di situ. Dan kami mulai saya istilahnya dana pribadi Bu ya, mulai tersendat di situ. Saya kekurangan bibit, saya kekurangan solid, nggak punya pupuk waktu itu Bu ya. Sementara kebutuhan ibu mulai banyak. Dan saya berusaha mencari bantuan rumah ke rumah, bantuan ke tempat apa. Di situ saya sama sekali tak dapat bantuan. Dan pas ada acara bedah rumah, di situ saya tatap Pak Haryanja waktu itu Bu, saya di situ, dan saya niat dalam hati saya harus berani ngomong sama beliau. Di situ saya kuatkan niat saya, dan saya salami beliau waktu itu, dan siap salami, Pak, saya punya kelompok tani, cuma saya tersendat bibit, pupuk, solid waktu itu Bu ya. Dan di situ saya belum paham apa itu CSR, sebenarnya saya belum paham di situ, cuma saya minta bantuan di situ. Dan alhamdulillah beliau pun kaget waktu itu, oh Ibu punya kelompok? Iya Pak, saya punya kelompok waktu itu. Siap Bu, kami siap bantu. Begitulah beliau, semangatnya beliau menyambut apa yang saya butuhkan. Dan di situ tak lama di situ turun Pak Rizky, Pak Idris, Pak Asten Bu ya. Di situ dalam itu bantuan kami pun diturunkan seperti tangki, solid, semua kebutuhan pertanian kami, bibit itu terpenuhi semua oleh perusahaan PT Infomas Tunggal. Dan di situ saya bersyukur sekali, saya sampai meneteskan air mata waktu itu, sangat terharu sekali saya. Istilahnya yang saya harapkan itu, oh ini bantu dari perusahaan waktu itu Bu ya, saya bangga sekali. Dan di situ saya niatkan dalam hati saya harus bangkit, Ibu Sakai harus bangkit. Di situ saya berjuang terus, dan alhamdulillah di situ kami mulai menanam, dan kegagalan itu kami anggap itu sebagai pelajaran buat kami. Kami ingin bangkit, dan saya mengucapkan ribuan terima kasih pada Infomas dan CSR. Saya bangga adanya program CSR ini, kami Putri Sakai Mandiri jadi hidup mandiri, yang selama ini kami nggak punya uang kas, kami jadi punya uang kas, dan semua kebutuhan ibu-ibu Sakai terpenuhi Bu. Alhamdulillah, saya bangga sama CSR. Alhamdulillah kalau perubahan itu Bu ya banyak sekali. Terutama kami ini orang Sakai Bu, tak pandai bertani, tak pernah bertani sama sekali. Dan alhamdulillah selama adanya CSR ini, kami yang tak pandai mengolah tanah jadi pandai mengolah tanah kayak mana supaya nanam yang bagus, kayak mana lahan kami tanahnya bagus.
Dan selama adanya CSR ini kami hidup mandiri, yang biasa tak punya sayur, beli sayur, akhirnya kami bisa nanam sendiri, yang nggak punya wangkas, kami punya wangkas, itu untuk kebutuhan ibu-ibu Bu ya. Mana tahu entah anak sakit, apa, jadi kami udah punya kas sendiri, dan alhamdulillah perubahannya itu luar biasa bagi kami.